Halo film lovers, jumpa lagi dengan Jansen Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat, terbebas dari virus-virus nakal yang suka mengganggu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah film yang menurut saya sangat seru. Film ini juga merupakan adaptasi dari film kartun dan dengan judul yang sama yang ditulis pada tahun 1998, kemudian dibuat kembali pada tahun 2004. Pada saat ini Disney mengangkat kembali cerita ini menjadi live action. Film ini berjudul Mulan yang dirilis pada tahun 2020. Film Mulan sendiri juga dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Jet Li dan Donnie Yen yang merupakan mantan guru penjas di sekolah saya. Oh iya, pemeran Mulan juga cantik loh, namanya Liu Yifei. Kita akan langsung pada sinopsisnya. Di awal cerita film nampak seorang gadis kecil yang hidup di sebuah desa bersama keluarga dan sanak kerabatnya. Ia hidup tentram dan juga memiliki seorang adik perempuan. Namun ia berbeda dengan saudari perempuannya karena ia lahir bersama dengan bakat alami untuk menjadi seorang prajurit. Diceritakan bahwa pada saat itu emansipasi wanita adalah hal yang tabu. Menurut keyakinan mereka, seorang perempuan tidak sepantasnya berkelakuan seperti laki-laki. Misalnya jago berkelahi, jago panjat memanjat, main kelereng, jago dan lain sebagainya. Apabila ada perempuan yang berkelakuan seperti itu, maka dengan serta-merta hal itu adalah sebuah aib bagi keluarga. Hal inilah yang terjadi pada keluarga Mulan. Ayah dan ibu Mulan selalu bertengkar karena Mulan berkelakuan seperti seorang laki-laki, yang otomatis membuat tetangga-tetangganya mencibir. Tetangga kok gitu amat ya. Karena keseringan bertengkar, akhirnya ayah Mulan mencoba melakukan pendekatan personal agar Mulan bisa lebih menonjolkan sisi wanitanya. Dengan kata lain, ayah Mulan berharap agar Mulan bertumbuh sesuai jalur yang tepat, yaitu menjadi wanita yang sesungguhnya. Cerita berlanjut pada sebuah tempat. Ada seorang pria bergestur timur tengah berjalan menyusuri jalur sutra. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu jalur sutra? Jalur sutra adalah jalur perdagangan internasional kuno dari peradaban Cina yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Begitu kira-kira kalau tidak salah ingat pelajaran sejarah di sekolah dulu. Kita lanjut. Pria ini bertemu dengan seorang penyihir wanita yang menurut saya jahat sih, dan memang jahat. Lalu wanita itu menyusupi atau merasuki jiwa dari pria tersebut. Ternyata maksud dari penyihir wanita itu masuk ke dalam tubuh pria tersebut adalah untuk menyerang kota di wilayah kekuasaan Kaisar Cina pada masa itu. Pada serangan awal, pasukan penjagaan kota kalah telak dari serangan yang terduga dari bangsa Rouran. Kemudian penyihir itu memilih seorang prajurit. Prajurit itu satu-satunya yang selamat dari gempuran pasukan tersebut. Lalu karena seolah
Hanya prajurit itu yang selamat, maka kaisar memanggilnya dan memberi keterangan. Lalu prajurit itu mengatakan sebagaimana yang diinginkan oleh penyihir itu, di mana pada setiap kalimatnya tersirat makna propaganda. Lalu kaisar pun bertitah meminta kepada setiap keluarga untuk memberikan seorang pria yang akan dijadikan sebagai prajurit untuk persiapan perang. Di lain sisi, Brorikhan merencanakan serangan selanjutnya yang dibumbui dengan percekcokan kecil dengan sang penyihir yang marah karena Brorikhan memanggilnya dengan sebutan penyihir, melainkan ia ingin dipanggil sebagai pejuang. Namun akhirnya luluh pula hatinya penyihir itu dengan janji manis yang ditawarkan oleh Brorikhan. Kita kembali pada Mulan. Setelah sekian tahun berlalu, Mulan pun beranjak dewasa dan dia sering berlatih menunggangi kuda hitam yang bernama Black Wine. Sepulang dari berlatih berkuda, ia menceritakan dengan ceria perihal latihan kepada keluarganya. Namun ibunya langsung memotong pembicaraannya dan mengatakan bahwa ada pencari jodoh yang ingin meminangnya. Seketika wajah Mulan berubah menjadi galau. Hari perjodohan pun tiba. Mulan mulai dirias wajahnya dan didandani sebagai seorang calon mempelai. Ya, dandanannya kalau menurut saya sekarang ini mirip seperti badut yang sedang mau pentas. Tetapi mungkin pada saat itu mereka menganggapnya cantik seperti bidadari. Padahal cantik kan kalau tidak didandani. Singkat cerita, cantiklah Mulan pada saat itu. Ketika hari itu pun tiba, proses perjodohannya gagal karena ada hal-hal sepele yang terjadi. Dan hal itu membuatnya begitu senang, dan sang ibu sangat murka sekaligus malu dengan para tetangga. Lagi-lagi tetangga. Sehabis acara perjodohan itu, hasilnya tiba-tiba datanglah utusan kerajaan ke desa untuk menyampaikan titah sang kaisar, yaitu memanggil satu orang pria dari setiap keluarga untuk jadi prajurit di kerajaan. Ketika keluarga Hua atau keluarga Mulan ini dipanggil, maka ayah Mulan yang maju dengan kaki pincangnya. Karena memang di keluarga Mulan tidak ada laki-laki. Maka dengan penuh tanggung jawab, ayah Mulan mengambil surat tersebut dan bersiap untuk mengikuti wajib militer. Meskipun keadaannya sudah sangat tidak mungkin karena beliau sudah tua dan kakinya pun dalam keadaan cacat karena beliau adalah seorang mantan tentara juga. Singkat cerita, Mulan sepertinya tak rela ayahnya ikut berperang dalam kondisi yang memprihatinkan. Oleh karena itu, Mulan berniat menggantikan ayahnya untuk wajib militer. Setelah ia berpikir cukup lama, mempertimbangkan berbagai hal, langsung ia mencuri baju sirah dan pedang sang ayah dan juga surat panggilan itu dan menuju ke istana tanpa sepengetahuan siapapun. Selama dalam perjalanannya pergi ke kamp prajurit, Mulan menghadapi berbagai rintangan hingga ia hampir saja tersesat. Namun berkat doa sang ayah, keajaiban pun datang di pagi hari. Saat Mulan terbangun, ia mendapati burung phoenix yang cantik dan menuntunnya ke jalan yang hendak ia lalui. Dan akhirnya ia tiba ke kamp pelatihan prajurit. Sesampainya di sana, Mulan menyamar menjadi seorang lelaki dan menamai dirinya sebagai Hua Jun. Hampir saja terjadi baku hantam antara Mulan dan seorang prajurit lainnya yang notabene-nya adalah seorang pria. Karena Mulan merasa tidak mampu menahan emosinya diejek sebagai pria kecil. Namun kejadian itu tak berlanjut
karena langsung dilerai oleh sang komandan, yaitu yang diperankan oleh Donnie Yen. Malam harinya di barak, Mulan merasa sangat risih dengan prajurit lainnya yang semuanya pria. Kemudian utusan komandan masuk menanyakan siapa yang akan menjadi sukarelawan untuk menjaga pos dan pada malam itu. Sontak saja Mulan menjawab, ia menawarkan diri untuk menjadi penjaga pos. Hal ini karena ia tidak bisa bertahan berkumpul bersama-sama dengan laki-laki, harus mandi sama-sama, dan artinya melakukan hal-hal yang biasanya laki-laki lakukan, sehingga ia dengan cepat menawarkan diri sebagai penjaga pos. Sampai larut malam baru ia bisa masuk kembali ke dalam barak untuk beristirahat. Keesokan harinya, hari pertama latihan dimulai dengan mendengarkan arahan komandan lebih dahulu. Komandan mewanti-wantikan beberapa sikap prajurit yang tidak bisa ditoleransi olehnya semasa berada di bawah komandonya. Di antaranya dilarang mencuri, dilarang membelot, membawa wanita ke kamp, dan ketidakjujuran tersebut hukumannya adalah aib bagi keluarga dan bangsa. Di situ Mulan terlihat risih karena sadar bahwa ia tidak jujur dan sedang menyamar sebagai lelaki. Kemudian lanjutkan dengan latihan bertempur dengan baik dengan menggunakan pedang, memanah, mengangkat air dengan lengan lurus, dan akhir dari hari pertama latihannya semuanya tampak gagal. Pada hari kedua terlihat adanya perubahan. Beberapa prajurit telah menunjukkan potensinya. Semakin hari, singkat cerita, semakin hari semakin baik. Prajurit yang tidak jujur mendapat hukumannya berupa pengusiran. Obrolan kecil terjadi di ruang ganti. Terlihat sang partner latihan mulai memberi semangat kepadanya, dan kelihatannya dia menyuruh Mulan untuk mandi. Mulan bau sekali karena belum pernah mandi semenjak ia bergabung ke batalion. Pada hari latihan selanjutnya akan terjun karena tidak mampu menahan emosi, dan Mulan sudah semakin capek menyembunyikan bakat alaminya. Mulan pun mulai menampilkan kelihayannya dalam bertarung dan bela diri yang cukup indah, sehingga membuat semua rekannya terkagum, termasuk sang komandan. Ia langsung bergerak gagas ke ruang istirahat setelah peristiwa itu, dan seperti memarahi dirinya kenapa harus memperlihatkan cinya di depan semua orang. Sepertinya semua orang memberi pujian kepada Mulan. Malam harinya Mulan pergi mandi ke danau, namun di sana rahasianya hampir saja terbongkar karena partner latihannya mengikuti Mulan saat ia pergi. Namun Mulan ternyata masih sanggup mengelebuinya, meski hampir saja nampak dua gunung kembarnya yang selama ini ia ikat erat. Di sebuah tempat nun jauh di sana, pasukan Rauran dan beberapa pimpinan pasukan pemberontak sedang mengadakan rapat dan menyiapkan rencana penyerbuan besar-besaran terhadap tentara kerajaan. Ada juga sang penyihir wanita yang mampu merubah dirinya menjadi siapa saja yang ia inginkan, dan telah menandatangani kontrak di kubu para pemberontak, yaitu Maxian. Awalnya ada satu orang pimpinan yang tidak setuju jika mengikut sertakan penyihir dalam rencana mereka, namun berkat janji-janji manis Borikan, akhirnya mereka setuju juga. Kembali ke kamp pelatihan, Mulan mendapatkan dirinya dipanggil oleh sang komandan. Awalnya ia sangat takut. Ia pikir penyamarannya terbongkar, namun ternyata komandan memanggilnya untuk membangkitkan gairah perjuangannya sebagai seorang prajurit. Serangan pun dilancarkan oleh Borikan bersama pemberontak lainnya di batalion keempat, dan di sana pasukan batalion keempat tidak mampu bertahan sehingga memakan banyak korban jiwa dari kubu kekaisaran.
Karena batalion keempat telah jatuh, maka yang tersisa hanya batalion kelima, yang mana pelatihnya pun masih belum siap. Namun apa boleh buat, hanya mereka yang tersisa. Pagi hari sebelum berangkat ke batalion keempat yang telah dikuasai oleh pasukan utara, asisten komandan berpidato dan kembali mengingatkan prajurit dengan semboyan setia, berani, dan jujur. Mulan pun seperti kembali dihantui oleh kesalahan akan kejujurannya, dan kemudian mendatangi komandan seperti ingin mengungkap ketidakjujurannya. Namun komandan langsung memotong pembicaraan, dan Mulan pun kembali urung untuk mengungkapnya. Karena komandan belum mengetahui bahwa Mulan seorang perempuan, ia malah menawarkan Mulan untuk berkenalan dengan putri komandan. Jeruk makan jeruk dong. Sesampainya kelompok pasukan Mulan di batalion keempat, benar saja mereka telah jatuh. Mereka melihat tak ada seorang pun yang selamat dari serangan itu. Langsung saja pasukan Mulan menuju ke benteng garnison di Stepa Gunung dan bermalam di sana. Pada malam hari terjadi percakapan kecil di antara prajurit termasuk Mulan. Di sana mereka saling mengungkapkan perasaan takut untuk esok harinya pada hari pertempuran. Namun lagi-lagi Mulan memberi semangat kepada semua rekannya dan berjanji akan saling melindungi. Sang komandan pun telah mengutus strategi untuk menunggu pasukan Brorikan di padang gurun pada pagi hari. Cerita berlanjut pagi harinya, benar saja pasukan Brorikan datang dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka pun melihat warrior batalion kelima telah tiba terlebih dahulu di areal pertempuran. Namun Brorikan tak peduli dengan strategi komandan Tung. Serangan tetap berlanjut, ungkapnya. Maka disinilah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Brorikan duluan menyerang dengan pasukan berkuda dan dibalas dengan ribuan anak panah yang berjatuhan di pasukan utara. Kemudian pasukan Brorikan mengubah strategi dengan membela pasukan khusus, yaitu pasukan bayangan. Kemudian Mulan berserta 7 warrior lain diperintah untuk mengejar. Pada mode pengejaran itu terjadi aksi panah memanah, namun pasukan bayangan unggul dengan aksi panah memanah. Akibatnya hanya Mulan yang tersisa pada saat pengejaran itu. Namun Mulan tetap bertekad mengejar pasukan bayangan tersebut sendirian. Capek mengejar, nyatanya Mulan tidak menemukan mereka. Dan sepertinya ia tersesat di antah berantah. Di sana ia bertemu dengan si Maxian. Sepertinya si Maxian itu mengetahui jati diri Mulan sebagai wanita dan memiliki chi yang kuat. Hingga akhirnya secuil perkelahian pun terjadi dan Mulan kalah 1-0 dari si Maxian atau penyihir itu. Kemudian si Maxian memancing Mulan untuk mengungkap dirinya bahwa ia seorang wanita. Dan benar saja, Mulan benar-benar mengungkap dirinya sebagai wanita, hingga berkat kejujurannya ia menemukan kembali spesialisasinya dalam bertempur. Mulan kembali ke medan pertempuran dan bertarung membantu teman-temannya yang hampir terkalahkan. Berkat kembalinya Mulan, hampir saja pasukan batalion kelima memenangkan pertempuran. Namun nenek sihir itu kembali lagi dan menolong pasukan utara dengan kekuatan sihirnya, hingga pasukan Mulan harus menerapkan posisi bertahan. Lalu dengan mode bertahan pun mereka diserang habis-habisan dengan bola api ketapel raksasa. Maka musnahlah satu tumpukan formasi bertahan. Melihat peralatan perang pasukan Brorikan yang sangat mengkhawatirkan, kemudian Mulan memutar otak supaya teman-teman seangkatannya tidak ada yang mati seperti janjinya malam kemarin. Strategi propaganda Mulan sangat mujarab dengan mengecoh lawan dari belakang sendirian, namun seolah-olah dia bersama beberapa orang lainnya dan memanah yang memanah operator katapel raksasa. Lalu beberapa katapel raksasa itu berbalik ke arah belakang dan menyerang Mulan, menginginkan mereka agar tumpukan salju jatuh dan menghantam musuhnya. Reruntuhan gunung salju pun berjatuhan ke arah
pasukan musuh hingga pasukan musuh binasa semuanya. Usai semua musuh tertimbun dengan reruntuhan salju, ia pun kembali ke resimen menghadap komandan dan berniat mengungkap kejujurannya. Namun di sini hal tak terduga berlaku. Meski Mulan terlalu bersusah payah membantu teman-temannya, membantu batalionnya, tetapi ia tetap diberikan hukuman karena tidak berlaku jujur. Hukumannya adalah aib bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, serta pengusiran. Tetapi Mulan lebih memilih untuk dieksekusi. Namun komandan tidak menggubris permintaan Mulan dan tetap mengusirnya dengan peringatan jika dia menampakkan wajahnya lagi maka dia akan dieksekusi. Imbas dari pengusiran itu, Mulan tampak termenung di atas sebuah bukit. Kemudian si Maxian atau penyihir wanita itu datang lagi menghampirinya dan mencoba merayu Mulan untuk bergabung dengannya supaya bisa membalaskan perlakuannya terhadap pengusiran yang terjadi padanya. Tapi Mulan tetap saja bersikeras. Kemudian tak sengaja si penyihir wanita berkata bahwa penyerangan kemarin itu adalah pengalihan, sedangkan sebagian besar pasukan Drauran sudah menyusup ke istana. Setelah mendengar info penting dari penyihir itu, Mulan bertekad meski nyawa taruhannya untuk kembali ke resimen dan bertemu sang komandan beserta teman-temannya yang ternyata sudah sangat merindukan sosoknya. Mulan berusaha untuk menerangkan kepada komandan perihal strategi Brorikan yang sudah menyelinap ke kerajaan. Serangan garnisun adalah pengalihan dan tujuan Brorikan sebenarnya adalah menyusup ke kerajaan dan membunuh raja. Terkejut dengan informasi penting yang disampaikan Mulan, komandan mengurungkan niatnya mengeksekusi Mulan. Hal itu tak terlepas juga dari dukungan prajurit lainnya yang mengatakan meski Mulan seorang wanita, ia lebih berani dan cerdas daripada pria manapun yang ada di resimen ini. Komandan Tung kemudian mempercayakan penuh pada Mulan untuk memimpin pasukan menuju ke kota kerajaan yang telah disusupi oleh pasukan musuh. Di kota kerajaan, benar saja kota itu telah disusupi dan si Maxian berperan besar di sini. Dia menyamar menjadi kanselir kerajaan. Kemudian dia bertemu raja untuk melamporkan bahwa Brorikan telah berhasil masuk ke istana dan menawarkan duel dengan sang raja di istana baru. Raja pun begitu panas hingga raja menerima tantangan. Rencana penyihir itu berlanjut. Dia mengumpulkan semua prajurit di alun-alun istana untuk dibantai semuanya. Beruntung prajurit resimen batalion kelima yang dipimpin Hua Mulan telah sampai ke istana dan langsung menyerang sepenuh tenaga. Mengetahui musuh ada di setiap sudut istana, Mulan pun bergegas mencari kaisar di singgasana istana. Prajurit lainnya pun berikut juga sang komandan bertarung melawan pasukan Drauran di alun-alun istana. Selanjutnya juga berhadapan dengan pasukan khusus Shadow Warrior. Berlanjut ketika Mulan sampai di singgasana sang raja, namun di sana Mulan tak bertemu dengan raja melainkan si Maxian yang sedang mengangkat dirinya menjadi raja dan duduk di singgasana raja. Terjadi percakapan kecil antara Mulan dan si Maxian. Di sana Mulan mengatakan masih ada waktu supaya si Maxian bisa bertobat sebelum ia dipanggil kembali oleh sang penciptanya. Ia masih diberi kesempatan untuk bisa kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan rencana jahat untuk mengusung Brorikan. Buktinya Mulan saja mampu meluluhkan hati orang agar dia tidak dikucilkan meski dia memiliki chi yang kuat dan seorang wanita. Sepertinya si Maxian akhirnya baper dan dengan ucapan dan tindakan Mulan, sehingga dia menuntun Mulan ke istana baru di mana Brorikan menawan raja untuk dibunuh. Si Maxian langsung terbang sambil menuntun Mulan, namun Mulan harus berlari melalui atap bangunan kota kerajaan yang seperti aspal mulus baginya. Si Maxian sampai terlebih dahulu pada Brorikan dan raja. Sepertinya Brorikan marah pada Maxian karena telah menuntun seorang warrior wanita. Prajurit raja paling berani itu menantangnya dan menyelamatkan raja. Brorikan tak tinggal diam. Dia menarik anak panahnya dan membidik Mulan yang sedang berlari. Namun si Maxian berniat baik untuk menyelamatkan Mulan meskipun harus meregang nyawanya.
Si Maxian pun mati karena anak panah Borikhan menancap tepat di dadanya. Melihat ketulusan si Maxian yang benar-benar ingin bertobat, Mulan pun semakin membara untuk menghentikan Borikhan. Duel 1 lawan 1 pun terjadi. Awalnya Mulan kewalahan melawannya, hingga pedang milik ayahnya pun terpental dan jatuh ke dalam larva api hingga meleleh. Kemudian raja pun menyemangatinya dengan mengatakan, bangkitlah pejuang sejati. Jarang Mulan mendapat support sebelumnya. Dia pun bangkit dengan semangat 45 dan menghajar habis-habisan si Borikhan. Lalu Borikhan pun terjatuh dan berusaha memanah sang raja, namun si raja pun menangkap anak panah tersebut. Anak panah itu ditangkap dan dibuang. Lalu raja seperti memberikan isyarat pada Mulan dan akhirnya dor, tepat di dada si Borikhan. Anak panah itu tertancap setelah Mulan menerima asis dari raja dengan tendangan salto khas, dan raja pun terselamatkan oleh Mulan. Akhir cerita, raja ingin mengangkat Mulan sebagai pengawal pribadi kerajaan, namun Mulan menolaknya dengan sangat halus karena dia harus pulang ke keluarganya di kampung dan mengabdi kepada keluarga. Sesampainya di kampung setelah beberapa hari perjalanan, semua orang tercengang dengan kepulangan Mulan memakai baju warrior. Kemudian langsung menjumpai ayahnya dan meminta maaf telah mencuri perkakas perang ayahnya dan telah menghilangkan pedang ayahnya. Namun ayahnya sangat terharu. Meski pedang kesayangannya hilang, menurutnya tidak apa-apa, yang penting anak gadisnya yang cantik ini selamat. Tak lama kemudian, datanglah utusan kerajaan lagi ke desa. Mereka menyusul Mulan. Sepertinya ayah Mulan kenal dekat dengan Komandan Tung karena pernah berjuang bersama-sama. Ayah Mulan berkata, jika niat Komandan Tung datang untuk mendisiplin Mulan, langkahi dulu mayatku, kata ayah Mulan. Namun ternyata kedatangan rombongan kerajaan itu untuk memberikan penghargaan kepada Mulan karena kerajaan berutang keselamatan padanya. Dan dari pihak kerajaan memberikan sebuah pedang yang terukir di atasnya 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur, persis seperti pedang ayah Mulan yang ia hilangkan itu. Namun di satu sisi lagi terdapat satu lagi pilar yang ditambahkan khusus untuk Mulan, yaitu pengabdian untuk keluarga. Selanjutnya raja secara pribadi melalui Komandan Tung meminta Mulan untuk menjadi pasukan pengawal kerajaan. Mulan pun tersenyum bahagia ketika sang ayah merestuinya. Sedangkan tetangga-tetangganya begitu sangat terkejut, bahkan ada yang pingsan setelah mengetahui bahwa Mulan ternyata adalah seorang warrior wanita berprestasi. Ending yang sangat mensejahterakan.